Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan mungkin ini untuk pertama kalinya Ibu Ani bersedia berbicara kepada media. Langsung saja saya sapa Ibu Ani yang sudah bersama kami. Selamat sore Ibu Ani. Selamat sore kan ya. Terima kasih telah bergabung bersama kami dan meluangkan Sama-sama. waktu untuk berbicara secara belak-belakan, mudah-mudahan ya Ibu Ani. Baik, Ibu, selama ini kinerja Ibu sebagai Menteri tidak diragukan lagi. Pernah 2 tahun berturut-turut masuk dalam daftar 100 perempuan paling berpengaruh majalah Forbes. Kemudian juga selama ini Ibu dikenal sebagai pribadi yang cerdas, yang bersih, sukses memerangi korupsi di Departemen Keuangan. Lalu datanglah kasus Bank Senturi yang mungkin bisa mempertaruhkan kredibilitas dan juga reputasi Ibu yang selama ini sudah dibangun. Bagaimana perasaan Ibu dan bagaimana Ibu menghadapi ini semua? Saya rasa saya lebih memandang dari sisi kewajiban saya ya, kan ya, sebagai Menteri Keuangan atau di Kabinet Indonesia Bersatu yang pertama. Saya sempat pegang 2 portfolio Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan. Karena saya tidak menganggap ada kebijakan, tindakan, keputusan yang saya lakukan selama ini dan insya Allah itu akan terus saya pegang itu dengan suatu niat atau ada konflik interest atau dengan suatu niat yang spesifik untuk membuat suatu arrangement atau pengaturan yang hanya menguntungkan diri sendiri, kelompok atau orang lain, apalagi melanggar undang-undang. Tidak, karena kami sebagai Menteri Keuangan, Bendahara Umum Negara itu seluruh tindakannya diatur oleh undang-undang. Saya pernah suatu saat juga ditanya, apakah kami bisa mendapatkan bantuan ini. Kalau dana dari Sri Mulyani saya sendiri, saya bisa memberikan sedekah, infak, atau yang lain. Tapi kalau sudah menyangkut uang negara itu ada rambu-rambunya pakainya. Jadi saya menganggap untuk kasus atau isu mengenai Senturi itu, kalau kita mau betul-betul terbuka, membuat secara objektif, semua pihak profesional, semua juga mengedepankan kebenaran tanpa ada suatu interest yang ditumpangkan kepada ini. Saya anggap di dalam isu Senturi ini masyarakat pada akhirnya akan melihat apa yang sebetulnya dilakukan oleh pemerintah. Jadi kalau ada usaha-usaha sistematis untuk memberikan persepsi bahwa ini menjadi tanggung jawab apalagi individual kepada saya, itu tentu saja di luar konteks bahwa mengurus negara itu ada pakemnya, kabinet, setiap menteri punya portfolio, punya tupoksi. Di dalam kabinet pimpinannya adalah presiden dan wakil presiden. Ini kabinet presidensial, berarti menteri bertanggung jawab kepada presiden. Seluruh yang dilakukan presiden dipertanggungjawabkan dengan mekanisme yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, dan presiden dipilih langsung oleh rakyat. Itu adalah dari mulai proses politik, landasan hukum, melaksanakan dengan niat yang baik, tujuannya tidak mencari untung, apalagi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, ada landasan hukum yang benar, maka insya Allah itu dilakukan, harus ada akuntabilitas yang benar gitu. Jadi saya tidak tahu kenapa kok menjadi masalah gitu. Tapi yang bergulir sejauh ini, bagaimana Ibu menghadapinya, bahwa kemudian kita juga mendengar ada upaya-upaya, ada proses politik begitu yang mewarnai kasus Bank Senturi ini. Bagaimana sikap Ibu terhadap itu? Kan ya sebetulnya ya masalah pengelolaan ekonomi Indonesia ya dalam hal ini semenjak tahun 2005, semenjak kepemimpinan Pak SBY, dulu Pak JK, di dalam Kabinet Indonesia Bersatu kan dihadapkan pada banyak persoalan. Tidak selalu mengurus itu kondisinya baik dan mudah. Dulu ada kena tsunami yang menyebabkan kita harus membuat perpu khusus untuk menangani tsunami itu, membuat beberapa peraturan khusus supaya kita bisa bergerak cepat. Kita menghadapi harga minyak yang naik dari tadinya $30, 40 menjadi $100, 140, sampai APBN-nya mengalami kondisi yang ketidakseimbangan yang sangat fundamental. Pemerintah terpaksa mengambil tindakan-tindakan yang tidak populer, melakukan perubahan di dalam harga BBM dalam negeri, melakukan kompensasi kepada masyarakat. Harga pangan melonjak tinggi sehingga pemerintah harus menambah subsidi kepada masyarakat. Kemudian krisis global muncul.
Waktu itu dimulai dengan subprime mortgage atau istilahnya kredit perumahan di Amerika yang menyeret kepada lembaga-lembaga keuangan yang besar. Terus itu menyebabkan seluruh dunia mengalami kekalutan dan kepanikan. Waktu itu di antara menteri-menteri keuangan baik di ASEAN ditambah 3 berarti ada Cina, Jepang, Korea, kemudian ditambah G20. Kita bertemu dan kita melihat itu awan sudah mulai sangat mendung dan sangat tebal. Dengan kata lain kita seperti melupakan begitu apa yang terjadi. Saya mungkin tidak menunjukkan lupa, mungkin mereka tidak mau membuka bagian itu saja mungkin. Dia nggak lupa tapi dia nggak mau lihat itu sebagai bagian yang harus dikonsider atau dipertimbangkan. Okay. Tapi Presiden menghadapi situasi seperti itu kan ya. Kalau mau mengatakan bahwa beliau dihadapkan krisis, and then kita dalam situasi collapse dunia confidence-nya. Kemudian Bapak Presiden menggariskan pokoknya kita tidak ingin Indonesia masuk ke krisis sehingga nanti harus terpaksa masuk program IMF. Jadi program IMF itu totally tidak boleh terjadi. Jadi itu adalah instruksi yang sangat jelas bagaimana menangani krisis itu. Yang kedua, Wakil kalau Presiden boleh, kita. Tadi Ibu mengatakan pada Tunggu saat sebentar, Ibu, saya boleh menutup supaya tahu frame-nya policy situasi waktu itu kan ya. Jadi Presiden menggariskan nggak boleh kita masuk ke krisis. Itu at all cost harus dipertahankan, ekonomi Indonesia harus tidak boleh masuk krisis sehingga nanti kita terpaksa masuk program IMF. Yang kedua, Wakil Presiden mengatakan pokoknya tidak boleh Indonesia melakukan penjaminan penuh. Karena beliau menganggap bahwa penjaminan penuh akan memberikan ruangan banyak orang-orang yang jahat atau bankers yang jahat akan bisa melakukan moral hazard. Jadi kan ya kalau Anda tanya kepada saya bagaimana perasaan saya tadi mengelola ekonomi dan kemudian mengelola seluruh konstelasi kebijakan ini dengan 2 pilar yang sangat jelas. Sementara pressure kepada pemerintah untuk melakukan penjaminan penuh itu begitu sangat tinggi karena kepanikan dan ketidakpercayaan sudah makin merasuk kepada masyarakat. Disitulah letaknya Anda mau mengatakan senturi yang muncul yang kemudian disampaikan kepada saya waktu mendampingi Bapak Presiden di dalam pertemuan G20. Kita menjadi sangat waspada. Tapi itu sempat dibicarakan begitu antara Ibu dengan Presiden ketika Ibu Tunggu sebentar, kan kayaknya banyak yang sudah terburu-buru ingin tahu ya. Saya tentu saja mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh Bank Indonesia tentang kesulitan likuiditas ditaruh di dalam konteks bahwa situasi secara sistem perbankan sudah sangat tertekan. Confidence sudah sangat menipis dan rumor spekulasi sudah sangat merebak. Dan kita tidak boleh krisis dan tidak boleh penjaminan penuh. Itu adalah 2 constraint atau 2 garis yang sudah ditetapkan oleh pimpinan nomor 1 dan nomor 2. Nah di dalam konteks itu kemudian saya menyampaikan kepada Presiden bahwa Gubernur BI dengan seluruh Deputi Gubernur melaporkan ada kesulitan bank Senturi ini. Oleh karena itu, karena ini situasinya dalam kondisi yang sangat tidak normal, yang sudah mengalami tekanan terhadap spekulasi dan rumor, Presiden kemudian meminta dan saya mohon izin memang untuk kembali ke Indonesia. Jadi saya kembali ke Indonesia dengan dibekali bahwa Presiden mengatakan melakukan seluruh tindakan untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia agar tidak krisis dan jangan sampai masuk program IMF. Kalau sampai terpaksa melakukan tindakan drastis bahkan sampai penjaminan penuh di mana beliau harus bicara dengan Wapres karena berdua tidak sepakat seandainya masalah itu dan beliau waktu itu tidak membukanya karena memang tidak ingin terjadi suatu menambah tensi ekonomi dengan tensi politik di antara beliau berdua, maka saya diminta untuk kembali kemudian mengelola kondisi yang ada itu. Yang dimaksudkan banyak dengan rumor, segala cara itu apakah termaksud salah satunya untuk menyelamatkan bank yang sedang bermasalah? Saya tuh mengatakan bahwa Presiden tidak pernah menginstruksikan bank ini diselamatkan atau tidak diselamatkan. Kan ya mungkin situasi yang tidak orang bisa pahami adalah kondisi hari-hari itu adalah yang kita lihat sistem. Tentu selalu adalah mengenai masalah sistem. Sistem bank, sistem pembayaran kita, neraca pembayaran kita mengalami penurunan karena capital outflow. Saya adalah Menteri Keuangan yang mengelola supaya kondisi makroekonomi tetap bisa berjalan baik sehingga masyarakat bisa sektor real jalan, masyarakat bisa dengan tenang melakukan berbagai kegiatan. Itu tanggung jawab pemerintah.
Jadi di dalam Perpu JPSK juga tidak menyebutkan apakah harus melakukan satu penanganan atau penyelamatan satu bank. Apalagi presiden tidak dalam konteks satu spesifik mau mengatakan bank ini diselamatkan atau tidak. Rumor seperti itu terlalu banyak ya beredar. Saya tahu bahwa begitu banyak versi orang mengatakan saya diinstruksikan presiden dari Washington. Enggak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.